Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 53 yang berjudul Butuh Rasa. Sebagai manusia tentu ingin mempunyai rasa yang indah di hati. Sampai kapan kita membutuhkan rasa itu? Yang jelas hingga ajal menjemput. Rasa di dalam hati bisa hilang sedikit demi sedikit, termakan usia karena mengalami pikun dan lain-lain. Tak perlu Anda menebak-nebak kalau sudah tua itu pelupa. Ada yang masih tajam ingatannya. Itulah rasa yang tergugah bila ada yang memancingnya, entah cerita zaman penjajahan atau masih krisis moneter. Orang kelaparan juga tak pernah mau melupakan, karena begitu pedihnya keadaan yang menghempitnya. Bila ada yang kaya membantunya, berarti doa mereka terkabul yang nyata. Untuk judul yang kedua adalah Hampir Maghrib. Inilah misteri di waktu yang dimana kala malam perlahan merayap dan kemudian gelap. Jadi bila di waktu itulah tak baik untuk keluar rumah. Dan apabila mempunyai seorang bayi, memang kita percaya adanya jin setan, itu juga ciptaan Allah, dan hanya beda alam. Dua alam hanya orang tertentu dan jin tertentu yang bisa bertemu dan juga berinteraksi. Waktu yang mencekam inilah yang paling bermasyarakat familiar tentang misteri di waktu maghrib. Jadi bukan waktu jam 00 waktu Indonesia Barat. Walau seorang meyakini bahwa setengah malam itu amatlah sunyi sepi, tapi alangkah baiknya menjalani ibadah sunnah dan berzikir. Untuk judul yang ketiga adalah Ini Karyaku. Inilah karyaku, gemar menulis dan membaca. Itulah hasrat yang dulu pernah terpendam. Kini aku tuangkan tinta ini di buku sebanyak-banyaknya. Mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya berapa ratus judul atau bahkan sudah ribuan. Bukan berniat pamer dan juga ingin dapat sanjungan, murni hobi dan yang aku punyai. Beginilah aku, begitulah jadinya karya tulisku. Walaupun tidak seindah yang Anda harapkan, dari lubuk paling dalam tersimpan banyak ide. Tunjukkan karya Anda apapun yang Anda bisa. Siap untuk dibagikan di media, berlomba-lomba dalam kebaikan, itulah harapan baik seseorang. Untuk judul yang keempat adalah ide-ideku. Aku berikan ide-ide cemerlang bila Anda mau, dan meliputi 3 hal yang dapat dipetik. Pertama adalah Anda hobi di dalam motovlog, maka bisa tuh menerangkan kendaraan atau rute-rute yang ditempuh. Insya Allah akan dibanjiri konten. Hal kedua, bila Anda hobi dalam menanam bunga, nah bisa tuh nerangin tentang apa saja jenis-jenisnya dan cara-cara merawat bunga tersebut, dan jadilah sebuah konten video. Hal ketiga atau terakhir, bila hobi masak dan minum kopi, bisa tuh menerangkan resep dan cara-caranya yang unik untuk Anda bagikan dalam bentuk video, dan selamat mencoba dan melaksanakan. Untuk judul yang kelima adalah mendapat 1000, maksudnya ingin mendapatkan 1000 subscribe. Pengalaman pribadi ini akan aku buka lebar-lebar, mendapat 1000 subscribe dari Anda semua. 3 hal caraku. Pertama, kita berkunjung ke channel yang masih kecil dan jumlah subnya minim banget, sehingga bisa saling membantu. Cara yang kedua, meningkatkan kualitas video dan durasi. Waktu yang minimal 10 menit agar YouTube mau merekomendasikan video-video kita ini.
Cara yang ketiga adalah saling berkunjung dulu agar sesama kreator saling kepo videonya. Memang cukup lama cara tersebut, akan tetapi murni tidak membeli subscribe. Benar-benar real channel berkonten. Ingat, nikmati proses Anda. Untuk judul yang keenam adalah jam tayang. Walaupun saya belum mencapai jam tayang ya kita berdoa saja. Jika kita ingin menjadi mitra YouTube, harus memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang publik dari video Anda. Mungkin keterangan ini ditertawakan oleh channel senior. Bagi Anda pemula kayak aku, perlu rutin cek jam tayang dan analitik YouTube melalui dashboard YouTube atau studionya. Begitu berjuang sudah bisa mencapai di atas, maka Anda bisa pasang iklan di videonya. Sudah maklum ini kalau yang senior-senior. Nah, bila jam tayang sudah mencapai dan iklan nongol, maka tahap terakhir adalah Google AdSense atau ADS. Ini ngumpulin tiap video dihargai dolar berapa. Kalau dirupiahkan hingga 1.300.000-an, maka tinggal menunggu PIN dari Google AdSense untuk verifikasi ke bank atau nomor rekening. Untuk judul yang ketujuh adalah jangan alasan. Ingin terjun di dunia YouTube, itu tak perlu Anda pakai barang mahal, apalagi masih pemula di media YouTube. Sederhana, bikin video asal kualitas baik, maka penonton akan menikmatinya. Lakukan sekarang, bila banyak mikir, malah tidak jadi-jadi. Oleh karena itu, bila mana Anda punyanya kamera HP, lakukan. Kecuali sudah besar pendapatan Anda, barulah beli kamera yang bagus. Kalau sudah ada niatan, maka tibalah saatnya untuk mengerjakan. Apa alasan lagi? Bila banyak alasan, maka Anda akan ketinggalan zaman. Oke sobat semua, jangan banyak alasan lagi. Setelah mendengarkan penjelasan ini, berjuanglah, masih ada peluang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah minta bantuan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.